Capri 1. Salam Pembuka. Selamat datang kembali di kanal Cuaca Antariksa kita. Saya harap Anda siap, karena minggu ini kita tidak hanya menatap langit, kita menantang tatapan matahari yang baru saja menunjukkan amarahnya. Sabuk pengaman terpasang, mari kita mulai. Air kebakar 2. Kait yang menggugah. Bumi masih bergetar. Setelah badai geomagnetik dahsyat minggu lalu, planet kita kini memasuki periode yang sangat tidak stabil. Matahari mungkin terlihat tenang dari kejauhan, tetapi di balik ketenangannya, ia sedang mempersiapkan serangkaian kejutan baru. Minggu ini bukanlah tentang badai besar, melainkan tentang gema dan bisikan berbahayanya, gelombang kejut yang tak terlihat, yang akan menguji pertahanan kita sekali lagi. Nala Kramer-Rakiria 3. Perakiraan umum untuk minggu ini. Secara keseluruhan, minggu ini sangat fluktuatif. Kita akan memulai dengan sisa-sisa energi dari badai sebelumnya, memasuki jeda ketenangan singkat yang menipu, sebelum menghadapi ancaman baru di pertengahan minggu. Ini akan menjadi minggu yang naik turun, di mana kewaspadaan adalah kunci utama. Jangan terkecoh oleh hari-hari yang tenang. Ada risiko letusan tak terduga yang bisa mengubah perakiraan dalam sekejap. Arbatsa 4. Pelajaran ilmiah singkat. Bagi Anda yang baru bergabung, mari kita segarkan ingatan. Badai magnetiknya adalah gangguan hebat pada medan magnet bumi. Penyebabnya? Aktivitas matahari. 3 biang keladinya adalah letusan suar surya, ledakan radiasi dahsyat, lontaran massa corona atau CME, semburan plasma raksasa, dan lubang corona. Area di matahari yang melepaskan angin surya berkecepatan tinggi. Untuk mengukur kekuatannya, kita gunakan dari indeks KP Puopopo. Dari 0, sangat tenang, hingga 9, badai ekstrim. Jika KP mencapai 5 atau lebih, kita menyebutnya badai geomagnetik, yang diklasifikasikan dalam skala G. G1, minor. KP 5, dampak kecil pada jaringan listrik dan satelit. G2, moderat di bawah KP sampai, bisa memengaruhi trafo tegangan tinggi. G3, kuat. KP7, mungkin diperlukan koreksi tegangan pada jaringan listrik. G4, parah. KP8, masalah kontrol tegangan yang meluas. G5, ekstrem. KP9, jaringan listrik bisa padam total. Pemahaman ini penting untuk membaca kalender badai kita minggu ini. Ataite Dirar Worm A5, kalender badai magnetik mingguan, blok utama. Mari kita bedah minggu ini, hari demi hari. Senin 24 November dan Selasa 25 November. Status waspada tinggi. KP indeks diperkirakan mencapai bypass KP 4 rapa. Level G, tidak ada badai di bawah G1, namun kondisi medan magnet sangat tidak stabil. Analisis. Ini adalah gema dari badai G4 minggu sebelumnya. Partikel-partikel berenergi tinggi masih memenuhi magnetosfer kita. Anggap saja seperti riak air setelah batu besar dilemparkan. Meskipun bukan badai aktif, fluktuasi ini cukup kuat untuk memicu migrain, gangguan tidur, dan perasaan cemas bagi mereka yang sensitif. Komunikasi radio HF mungkin masih mengalami gangguan. Rabu, 26 November. Status jendela ketenangan berdiri KP Index. Turun ke KP 23. Level G, tenang. Analisis. Inilah jeda yang kita butuhkan, medan magnet bumi untuk sementara waktu stabil. Gunakan hari ini untuk beristirahat dan memulihkan diri. Namun, jangan lengah. Ini adalah ketenangan sebelum datangnya gelombang berikutnya. Hari paling berbahaya, Kamis, 27 November. Status peringatan badai G1. KP Index diperkirakan melonjak hingga KP 5. AI. Level G, D G1, minor. D. Penyebab? Sebuah lubang corona yang kini menghadap bumi akan melepaskan aliran angin surya berkecepatan tinggi. Angin ini akan menghantam medan magnet kita, memicunya seperti senar gitar dan menghasilkan badai geomagnetik minor. Dampak yang diperkirakan. Ini adalah puncak ketegangan minggu ini. Orang-orang yang sensitif mungkin akan merasakan dampak paling kuat. Sakit kepala parah, jantung berdebar, dan kelelahan ekstrem. Sistem navigasi GPS dan GLONASS bisa mengalami gangguan akurasi sesaat. Ada risiko kecil fluktuasi pada jaringan listrik di lintang yang lebih tinggi, namun di Indonesia dampaknya lebih pada sistem satelit dan komunikasi.
Jumat, 28 November. Status, penurunan aktivitas. KP Index, perlahan turun ke KP4 Ridapam. Level G, di bawah ambang badai. Analisis, efek dari hantaman angin surya masih terasa. Meskipun badai Gewanu telah berlalu, sisa-sisa energinya masih menyebabkan ketidakstabilan. Gejala kesehatan mungkin masih berlanjut bagi sebagian orang. Tetap waspada. Sabtu, 29 November dan Minggu, 30 November. Status, kembali tenang. KP Index, stabil di KP23 SDU. Level G, tenang. Analisis, akhir pekan membawa kelegaan yang diharapkan. Medan magnet bumi kembali normal. Ini adalah waktu yang tepat untuk pulih sepenuhnya, namun ingat, matahari sedang berada dalam fase aktif dari siklusnya. Ketenangan ini bisa jadi hanya sementara. Rambarin Gerama Banten 6. Kemungkinan dampak. Kesehatan. Selama hari-hari dengan KP4 dan KP5, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, individu yang sensitif dapat mengalami sakit kepala, pusing, sulit tidur, peningkatan tekanan darah dan kecemasan. Kamis akan menjadi hari yang paling menantang. Teknologi. Risiko utama minggu ini adalah gangguan pada sinyal GPS dan satelit, terutama pada hari Kamis. Walaupun Indonesia relatif aman karena posisi geografisnya di ekuator, gangguan pada komunikasi radiofrekuensi tinggi, HF, tetap mungkin terjadi. Ndawal kamu waktu dulu. 7. Rekomendasi praktis, Yolwau, untuk kesehatan Anda. 1. Hidrasi. Minumlah lebih banyak air dari biasanya, terutama pada hari Kamis. 2. Kurangi kafein dan garam, DD. Hindari stimulan yang dapat meningkatkan tekanan darah. 3. Istirahat. Cukup. Pastikan tidur 7-8 jam, terutama pada malam sebelum dan saat badai terjadi. 4. Jalan kaki ringan. Aktivitas fisik ringan di alam terbuka dapat membantu menstabilkan sistem saraf. 5. Hindari stres. Tunda keputusan penting atau percakapan yang sulit hingga akhir pekan. Untuk teknologi dan keseharian. 1. Cadangkan data. Lakukan pencadangan data penting di perangkat elektronik Anda sebagai tindakan pencegahan. 2. Verifikasi navigasi. Jika menggunakan GPS untuk perjalanan penting pada hari Kamis, selalu siapkan rute alternatif atau peta fisik. Arat Garah Buruparabu 8. Peringatan penting dan penutup. Ingat, ini adalah perakiraan. Cuaca antariksa sangat dinamis dan matahari bisa melepaskan letusan kapan saja tanpa peringatan. Anggap informasi ini sebagai panduan untuk tetap waspada, bukan sebagai kepastian mutlak. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kosmik ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan yang terpenting, berlangganan agar Anda tidak ketinggalan pembaruan mingguan kami. Tetap aman dan jaga diri Anda.